Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran matematika peminatan. Dan untuk sekarang sebetulnya pertemuan yang ketiga, untuk bab yang kedua tentang limit tak hingga. Untuk pertemuan yang pertama adalah menyelesaikan limit tak hingga dengan menggunakan tabel. Begitu pula untuk pertemuan yang kedua. Cuma bedanya kalau pertemuan yang pertama adalah bentuknya biasa. Kalau pertemuan yang kedua bentuknya adalah merupakan bentuk perpangkatan. Ya, perbagian perpangkatan itu bedanya ya. Kenapa diselesaikannya dengan tabel? Ini adalah merupakan konsep ya, jadi bukan cara, ada konsep, ada cara kalau dalam matematik. Mungkin bagi mereka yang belajar di bimbel langsung dengan cara cepat begitu ya, tapi kalau di sekolah formal belajar dulu mengenai konsep supaya terlihat bagaimana limit itu, yaitu mendekati pendekatan limit ini. Baiklah, kita mulai saja. Kita bahas soal bagian yang pertama. Bagian yang pertama adalah soalnya limit X mendekati tak hingga dari 3X plus 2. Bapak selesaikan dengan Excel saja. Bisa dilihat di sini 3X plus 2 jadi sama dengan ini C5. Di 3 sama dengan 3 kali C5 plus 2. Nah ini ya, 3 kali C5 plus 2. Diseret saja. Nah, 302. 3 kali 100 tambah 2. 3 kali 1000 tambah 2. 3 kali 10.000. 3002. Kita cari semuanya. Yes. Nah, makin bertambah X-nya, makin mendekati tak hingga, maka makin besar pula hasilnya. Nah, maka kesimpulannya tentu untuk X mendekati tak hingga, maka bilangannya adalah tak hingga. Nah, di sini ya, jadi hasilnya di sini adalah tak hingga. Begitu. Lihat di tabelnya. Nah, bagaimana kalau menggunakan cara cepat? Sebetulnya kalau kita masukkan secara aljabar di sini ya, limit X mendekati tak hingga untuk 3X plus 2 langsung dimasukkan. Jadi 3 kali tak hingga plus 2 ya, kita hingga plus 2 sama dengan tak hingga. Nah, jadi limit X dari tak hingga untuk 3X plus 2 adalah tak hingga. Nah, itulah penjelasannya ya untuk nomor 1. Sekarang kita lihat untuk nomor 2. 2 per X plus 5. Ya, kita menggunakan Excel. Jadi, sama dengan 2 dibagi X itu C7. C7 plus 5. Wah, 0,133. Bagaimana kalau X-nya 100? Kita lihat. 0,019 ya.
Kalau X-nya 1000, 0,0015. X-nya 10.000, X-nya 100.000. Wah, sudah tidak muat ini ya. Digeser saja. Wah, pangkat negatif 5. Udah nolnya 5 ini. Harus diformat. Nomornya diformat di sini. Desimalnya bisa sampai makin panjang nolnya ya. Sana makin panjang. Ini nolnya jadi 6 ya. Asalnya 0,1, 0,01, 0,001, 0,0002. Sebetulnya ini juga pembulatan. Nah, kalau tidak dibulatkan ini 199-nya bergeser. Itu bergeser nolnya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa untuk mendekati tahingga di sini adalah hasilnya sama dengan 0. Nah, ya, itu. Bagaimana kalau dengan aljabar? Secara aljabar, sebetulnya ini dimasukkan juga langsung 0. Nah, jadi limit X mendekati tahingga 2 per tahingga plus 5. X-nya dikali tahingga. Ini menjadi, maaf ini masih X ya. Jadi 2 per tahingga plus 5. 2 per tahingga. 2 dibagi tahingga 0. Itulah hasilnya aja untuk limit X mendekati tahingga. Baiklah, itu pertemuan yang pertama ya, cuma 2 soal. Nah, untuk pertemuan yang kedua, nah ini berbentuk pangkat polinom di sini ya. Kita lihat sekarang pakai rumus 4. X-nya adalah E6 kali E6 ditambah E6 pangkat ya, pangkat 3 tambah E6 plus 2 ya. Sekarang yang ini sama dengan 2 kali E6 pangkat 2 plus 2 ya, di copy saja, geser saja. 4.000. Wah, ini sudah tidak muat ya. Waduh, sudah tidak muat digitnya. Wah. Pangkat 12. Wah. Pangkat 12. Ini pangkat 12. Format saja. Number
ini bilangannya sampai berapa ya? Wah, cukup panjang. Sekarang yang ini. Nah, untuk yang ketiganya merupakan limitnya berarti yang E7 dibagi E8 sama dengan E7 per E8 11,198. Waduh. Oh yang ini. Bisa dilihat di sini bahwa asalnya 18,198, 1000, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, dan seterusnya makin besar. Nah, maka kesimpulannya di sini adalah tak hingga. Tak hingga. Bagaimanakah kalau menggunakan aljabar? Di atas sajalah supaya langsung di sini ya, menggunakan aljabar. Jadi sama dengan kita bagi saja pangkat 2. Ya, kalau yang ini dibagi pangkat 2 menjadi 4x, dibagi pangkat 2 menjadi 1 per x, dibagi pangkat 2 per x kuadrat. Kemudian yang ini dibagi pangkat 2 menjadi 2, dibagi pangkat 2 per x, dibagi pangkat 2 1 per x kuadrat. Lalu masukkan bilangan tak hingganya, sehingga di sini menjadi 4 kali tak hingga, 1 dibagi tak hingga 0, 2 dibagi tak hingga juga 0, per 2 ditambah 2 per tak hingga 0 min 1 dibagi tak hingga 0. Nah, 4 tak hingga dibagi 2 menjadi tak hingga. Ya, itu kalau menyelesaikan dengan aljabar. Gitu ya. Sekarang nomor 3. Nah, sekarang nomor 4 sudah diisi ini ya. Seperti tadi nomor 3 mengisinya. Berarti sekarang 2x kuadrat plus 2x minus 1 per 4x pangkat 3 plus x plus 2. Tinggal sama dengan ini adalah D7 per D8. D7 dibagi D8. 0,05. Geser 0,005. Geser 0,005. 0 jadi 3 di sini ya, asalnya 1 0,00 0,0005. Wah, udah 5. Nolnya asalnya 3, ini udah pangkat 5. 6. Pangkat minnya 7. 8 dan seterusnya. Ini maksudnya pangkat min itu kalau digeser di format bisa dilihat bahwa ini adalah makin mendekati 0. Desimalnya ditambah sampai 11 mungkin. Ya, kelihatan asalnya 3, ini jadi 4 nolnya. Ini nolnya jadi 5 ya, dan seterusnya. Maka kesimpulannya ini sama dengan 0 ya, gitu. Nah, kalau secara aljabar adalah
seperti metode pada nomor 3, jadi sama dengan ini dibagi X kuadrat menjadi 2 plus 2 per X dibagi X kuadrat plus X kuadrat. Jadi dibagi X kuadrat ya, bilang dan penyebut. Yang bawah dibagi X kuadrat menjadi 4X. Dibagi X kuadrat 1 per X dibagi X kuadrat 2 per X kuadrat. Masukkan tahingganya menjadi 2 plus 2 per tahingga 0, 1 per tahingga 0. 4 kali tahingga jadi tahingga. Ini 0, ini juga 0. 2 per tahingga adalah 0. Nah, itu nomor 4. Nah, sekarang untuk nomor 5 ini Bapak sudah mengisinya menggunakan Excel. Sekarang berarti ini baris 2 per baris 3. Atau untuk mengisi hasilnya berarti D7 per D8. D7 dibagi D8. Nah, ini 2,9. 2,99. Asalnya 2,91 di sini menjadi 2,99. Kemudian digeser lagi 2,999. 9-nya nambah. Kemudian geser lagi. Wah, 9-nya 4. Geser lagi. Wah, 9-nya 5. Geser lagi. 9-nya 6. Geser lagi. Wah. Maka kesimpulannya kalau ditambah-tambah terus ini dari sini aja kecenderungan ya. Ini menjadi 3. Kalau di tahingga itu menjadi 3. Ya. Kalau di sini kalau di tahingga. Ya. Itu kesimpulannya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dengan aljabar? Ya, menggunakan cara yang kedua. Caranya adalah dibagi lagi X kuadrat. Nah, ini menjadi 6. Ini menjadi 2 per X. X kuadrat. X bagi X kuadrat per X. Ini min 3 per X kuadrat. Bagian penyebutnya 2X kuadrat bagi X kuadrat 2. X kuadrat per X kuadrat 1 per X. Dan di sini 2 per X kuadrat. Kalau tahingannya dimasukkan menjadi 6 plus 0 min 0. 2 plus 0 plus 0. 6 bagi 2 3. Nah, begitu. Ya. Nah, nanti ke dalam penyelesaiannya harus seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa untuk nomor 1 bahwa nanti penyelesaiannya tidak perlu menggunakan tabel, tapi langsung dengan aljabar seperti ini ya untuk penyelesaian nanti. Nomor 2 juga tidak dengan tabel, tapi selesaikanlah dengan aljabar seperti ini. Nomor 3 juga tidak dengan tabel, maka selesaikanlah dengan cara ini ya. Tabel sebagai konsep, sementara penyelesaian menggunakan pembagian pangkat tertinggi, atau kita simpulkan pembagian pangkat tertinggi. Kemudian nah, ini untuk nomor 4 juga seperti ini. Kemudian nomor 5. Nah, kalau disimpulkan, jika pangkatnya ini pembilang lebih tinggi, maka hasilnya tahingga. Begitu aja. Ini kan pangkat 3, sementara yang bawah pangkat 2. Nah, pasti tahingga. Sementara untuk nomor 4, pangkat pembilangnya 2, pangkat penyebutnya 3. Lebih besar penyebut, maka 0 hasilnya. Jadi kalau lebih tinggi, lebih besar pangkatnya dalam penyebut daripada pembilangnya, 0.
Sementara untuk kasus nomor 5, apabila pangkat tertingginya sama, maka tinggal dibagi ini saja, ya, koefisiennya, ya. Jadi kalau secara umum, misalnya AX pangkat 3 plus BX pangkat 2 plus CX plus D per di sini misalnya PX pangkat 3, pangkatnya sama, beda bilangnya aja. Tambah Q X kuadrat RX R Z saja. Nah, maka udah aja kesampingkan ini. Tinggal lihat aja A per P, pasti hasilnya A per P. Ini untuk limit X mendekati ta hingga, ya, jadi koefisiennya. Nah, itu penjelasan dari penyelesaian soal yang lalu.